saja kita obrolan-obrolan santai di tengah-tengah istirahat panjenengan. Dan Masya Allah saya bersyukur bertemu dengan hamba-hamba yang beriman. Di tengah-tengah kesibukan di BNI Geraha Pangeran, panjenengan masih menyempatkan memupuk keimanan, menambah wawasan, sekaligus sambung seduluran. Kenalkan, nama saya Khozin Mustafid, asli dari Pati, Jawa Tengah. Di sini tinggal di Irak, Bapak Ibu. Irak itu iringannya jarak. Oh, belum pernah ke sana ya? Jangan-jangan malah alumni sana ya? Oh, Masya Allah, iya, Alhamdulillah. Ya, mampir tok ya. Sekarang ditutup ini, tapi ternyata masih ada juga. Malah tak kasih tahu. Ya, ngapun. Saya itu pernah bilang kayak betul, saya disuruh Sherlock katanya. Ya, ada yang ngerasani mbak-mbaknya itu, jangan-jangan kiainya mantan germo, kurang ajar. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini sifatnya santai, ya monggo nanti sambil ngobrol-ngobrol, mungkin yang terpenting adalah dialog interaktif, kita sambil berkenalan, okay? Dalam bahasa Arabnya ta'aruf, tak kenal maka tak sayang, ta'aruf. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya nggak nyangka kalau di bank sebesar ini jamaahnya sangat familiar, dan saya pikir tadi di lantai 6 itu ya sekedar ruangan begitu seperti di kantor-kantor yang lain yang pernah saya jumpai. Di sini ternyata ada masjid yang sangat representatif, dan kebetulan di lantai 6 ini qadarullah, tidak ujug-ujug. Dibuka aja Mbak supaya saya lebih semangat ceramahnya. Ya. Saya kebetulan Pak, ini coba seadanya tahu ada pegawai Bank BNI, saya tidak kesusu rabi kemarin itu ya. Kebetulan saya setahun lebih ini jadi DRS, duduk rodok suwe. Baru 2 minggu ini saya nikah dapat orang Pare. Ya, tahu gitu di sini ada yang kayak mirip almarhumah kayaknya ini ya. Iya. Nambah, boleh, enggak apa-apa. Ya, kiai itu kalau nggak nambah rasanya itu nggak sempurna katanya. Itu kiai lah, saya kan kiai, jadi cukup satu aja. Insya Allah setia selama-lamanya. Mohon doanya, mudah-mudahan istri saya ini tidak mati lagi seperti yang pertama. Oke, baik jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lama ini nanti guyonan terus gak mari-mari ya. Kita serius ngaji tentang Islam kafah. Islam kafah itu terinspirasi dari sebuah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman, nah Islam itu ya Islam sing kafah. Islam kafah itu yang syumuliyah, Islam yang kamilah, yang integral universal, yang mencakup segala aspek kehidupan kula panjenengan. Secara etimologi, Islam itu dari bahasa aslama yuslimu Islam. Maknanya adalah tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Yang kedua, maknanya adalah as-salamah, memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, sehingga Islam ini agama yang damai. Dakwah pun demikian, dakwah itu ajak-ajak, makanya mengajak bukan mengejek. Dakwah itu ramah bukan marah. Ya. Dakwah itu mengasuh bukan menuduh. Maka di dalam Islam itu ya ngaji ini kayak kados kula ngeten iki. Dari barokahnya Ustadz Firdaus ini, mudah-mudahan kita semuanya jadi calon-calon surga Firdaus. Syukur-syukur kok panjenengan banyak fulus, urusannya mulus ya kan. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Jadi jamaah sekalian, agama Islam agama yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian dan perdamaian. Dan di dalam Islam itu ada satu komitmen yang luar biasa. Sebagai Islam kafah itu mencakup seluruhnya. Ya. Wasafal litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang wasaton itu umat yang tengah-tengah. Umat yang tidak ekstrim. Mempelajari Islam pun tidak boleh terlalu lemah, tapi juga jangan parsial. Kalau terlalu lemah, akhirnya menganggap Islam ini ya pokoknya narok bontek, ya. Pokoknya ikut-ikutan, nggak pernah belajar, nggak pernah ada pembelajaran, tidak pernah mengikuti majelis taklim dan sebagainya. Sehingga ketika kula jenengan
ada satu kesibukan, jangan lupa untuk menambah wawasan keislaman. Karena tanpa kita pelajari apalah artinya manisnya Islam. Ya, selama ini mungkin kita belum pernah merenungkan sudah semanis apakah Islam kita, atau hanya retorika atau formalitas semata. Disitulah perlunya ada kajian-kajian yang kita pupuk seperti saat ini. Itu. Di sisi yang lain, jangan pahami Islam secara parsial. Jadi almarhum Zainuddin MZ, guru saya itu, beliau menyampaikan itu kan, memahami Islam itu jangan seperti orang buta. Ketika memegang ekornya lalu berkomentar, Islam iku bunder cilik duwowo, terus pucuke ana wulune. Karena apa? Yang dipegang adalah ekornya. Yang satu orang buta lagi memegang gajah itu badannya. Islam adalah agama yang besar, ya kan? Nah, karena apa? Yang dilihat hanya itu saja, yang diraba hanya itu saja. Nah, kita berislam ini jamaah sekalian, jangan hanya meraba. Kita pelajari semaksimal mungkin agar Islam ini benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu jamaah sekalian, sehingga Islam ini menjadi agama yang kemudian menjadikan titik tolak kehidupan kula jenengan ini, apapun profesi kula panjenengan, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian. Maka dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin ini ada satu komitmen di dalam Islam untuk menyatukan potensi umat. Jadi Islam itu menyatukan potensi umat. Dua hal yang membuat izzul Islam wal muslimin, ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kok Allah shalli kalau kok ayu mulih ya. Mbak, biasanya kalau di jamaah saya tak panggil Bu gitu, di sini tak panggil Mbak. Mbak, kok nggih dalem ngono lho, Mbak. Mbak, kalau kemainnya ya bro. Mas-masnya nggak usah meri lah. Saya kan laki-laki normal. Yang tak panggil ya mbak-mbaknya. Laki-laki jeruk minum jeruk. Allah shalli Muhammad. Nyantai ya Pak ya. Baik, ngapunten. Jadi Islam itu agama yang menyatukan potensi umat. Artinya ada di wong Islam kok josok benar sendiri dan jangan lebay. Itu Islam. Sebagai agama yang menyadari betapa izzul Islam wal muslimin itu ditentukan dua hal. Yang pertama, ketika umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ketika umatnya siap sedia untuk berperan menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Dan nuwun sewu, persatuan dan kesatuan dalam Islam disebut apa, Mas? Ukhuwah. Dan ternyata dalam konteks makalah para ulama, terutama Kiai Indonesia, itu para ulama kita mengklasifikasikan dalam ukhuwah itu ada 3 dimensi. Ada dimensi ukhuwah Islamiyah, ada dimensi ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Dalam konteks dimensi ukhuwah Islamiyah jamaah sekalian, ya, kita wajib menjaga persatuan umat Islam. Podo Islami, podo imane, podo pengerane, podo kitab sucine. Jangan sampai kula jenengan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Nuwun sewu, saya itu sering Pak ditanya sama orang, Ustadz panjenengan itu kiainya Muhammadiyah apa NU? Ya saya jawab Muhammad NU gitu. Kenapa? Lah karena saya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa NU? Karena NU itu Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama, ulama warasatul Ambiya. Jadi gak ada yang beda. Itu hanya organisasi masyarakat atau ormas. Masalah beda cara ibadahnya, yang terpenting sama prinsipnya. Yang tidak boleh itu kalau kemudian panjenengan sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, ada aliran yang mengganti menjadi 3,5 rakaat. Bagaimana kok setengah? Nah itu setengah gila. Rakaat sudah 4 kok dibuat-buat menjadi 3. Itu yang tidak boleh. Kalau masalah kaifiyah, cara-cara sholatnya sing ala
aliran ini menggunakan ini, yang itu menggunakan itu masalah kaifiyah, masalah teknis saja. Ya. Jadi itu NU Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama warasatul anbiya. Malah nuwun sewu loh, NU itu terkenal di mana-mana loh Pak. Saya tuh kalau ngantarkan umroh haji itu ya, nggak hanya di Indonesia, di Singapura, Malaysia apa itu banyak NU. Macamnya kok ada Malaysia, Indonesia di pom bensin itu banyak NU smoking itu. Oh no lah lihat. Masuk gak payu ngawur. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi kita sudah semakin dewasa Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya wong bertengkar kok sama temannya sendiri. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda 'alal kufar rahamau bainahum. Umat Muhammad itu ciri khas utamanya adalah ketika sesama muslim saling berkasih sayang. Ya, menjaga kerukunan, mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Tapi dalam konteks berperang di jalan Allah melawan orang kafir yang ingin merusak agama Allah, asyidda, bersikap tegas. Jangan malah sebaliknya. Ambek wong liya malah tretan-tretan tibi, mon bedeh orang podo Islami malah tukaran. Ndak remah kana. Ini yang malaikat kemudian jawab ancor le mesena telur ya. Jadi kalau jenengan jangan demikian. Wong Islam podo Islami, nuwun sewu, sing siji pakai usolli, yang satunya tidak pakai usolli. Sah napa mboten? Sah. Jangan dilokno sing pakai usolli, dilokno usal-usul. Ya. Yang penting itu niat itu di dalam hati. Salat subuh panjenengan pakai kunut atau enggak pakai kunut, kira-kira sah apa tidak? Sah. Yang tidak sah itu kalau salat subuh jam 9. Usolli fardhu subhi kawanan rakaatan lillahi taala. Itu. Lho nuwun sewu panjenengan kalau tidak tanah suci, umrah haji di tanah suci di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, coba aja panjenengan lihat cara bersedekap aja yang ada kan yang enggak sama, ya kan? Ada yang di atas dada, gitu. Ada yang di dada, ada yang di pusar. Bahkan ada yang di bawah pusar. Nek nang sore udul ditakoni apa sarungku arep melorot, ya kan? Ada hikmahnya. Makanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmat. Ya. Kalau saya Mas, Mbak ya, sering kalau sedekap itu di atas dada. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Allah Akbar. Di samping sahih, nek garuk-garuk cedek. Allah Akbar begini. Nah, cedek kan? Itu. Kalau yang di bawah ya mungkin tadi itu, mungkin sarungnya atau celananya mau melorot, tidak apa-apa silakan. Jadi itu perbedaan di dalam kita beragama. Mau pakai sayyidina mau tidak, yang penting baca sholawat karena sholawat itu perintah Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mau pakai sayyidina mau tidak enggak apa-apa. Apalagi sebagai umat Nabi Muhammad ingin mendapat syafaat, masa enggak bisa sholawat? Panjenengan bisa enggak kira-kira sholawat ini? Panjenengan tahu nggak sholawat Jibril itu apa kayak contohnya? Mbak, halo. Mbak yang pojok ini kok kayaknya ngelamun sendiri ya, membayangkan wajah saya. Mbak siapa namanya Mbak? Oh Sofia Lajuba ya, alhamdulillah. Mbaknya tahu nggak apa sholawat Jibril itu Mbak? Ya Allah, bidek kabeh astagfirullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayolah santalah kita ngaji bersama. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah, enak. Daripada sampean mendina lagu rungkat entek-entekan. Nggih, alhamdulillah. Nuwun sewu jamaah sekalian, itu bagian dari indahnya Islam. Menjaga persatuan dan kesatuan khususnya sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, sebangsa setanah air. Nuwun sewu, kemarin tahun baru Hijriah sudah kita peringati
sebagai simbol tonggak bersejarah betapa pemersatu umat Islam. Dan sekarang Agustus ini ditunjukkan bagi kita warga Indonesia bagaimana menjaga persatuan di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu seperti itu jamaah. Nuwun sewu, Islam dengan Indonesia itu banyak kesamaan loh. Ya. Pertama, hurufnya sama-sama diawali huruf I. Ya. Indonesia sama Islam. Benderanya dua warna, merah sama putih. Islam juga dua dimensi. Ada hablum minallah, hablum minan nas. Yang namanya ibadah itu, mas-mas, mbak-mbak, itu bukan hanya sholat saja. Gitu? Ada ritual, ada sosial, bahkan ada kultural, menjaga ya berbudaya ya dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Negara ini negara Pancasila, bukan negara agama. Makanya di dalam konteks ini kita pakai firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah berbeda tapi satu jua berbangsa Indonesia, maka kita menghormati agama lain. Seperti itu. Inilah cara kita untuk berindonesia dan berislam. Nek ngaku wong Indonesia sebagai wong Muslim harus menjaga Islam. Sebagai warga Indonesia, selaku bangsa Indonesia menjaga kebinekaan. Nah, dalam konteks kula jenengan berislam ada dua dimensi, maka termasuk panjenengan ngaji seperti ini, bahkan panjenengan bekerja di Bank BNI, ini juga ibadah loh. Makanya kan ada lagunya itu. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Makanya jenengan kayak ini ya, pengajian, apalagi pengajian jadi ibadah. Santai saja, ada yang sembujung, ada yang medengkrang. Insyaallah masa depan cemerlang. Sing kerudunge ireng bojone ganteng kok ireng, sing bajune ungu rupane ayu, sing bajune kuning kaya ayu, wah buaya moprek. Nggih, alhamdulillah. Inilah makna perbedaan. Sakmenake gak ono sing padha, ya. Makanya diidentikan Indonesia ini dengan batik. Apa itu batik? Nek dibalik jadi kitab. Orang yang punya pedoman, yang punya pegangan. Wong urip kok aja syukur urip, tapi urip sing nganggo urup. Ya, ojo angger urip tapi urip sing nganggo anggeran. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, sehingga Islam kita dalam konteks berbangsa bernegara, kita menjadi orang-orang yang tetap menjunjung tinggi NKRI, harga mati. Ya. Oke, yang pertama ya hurufnya I, yang kedua ya benderanya dua warna, hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Yang ketiga, Islam punya rukun Islam. Berapa Mas Mbak? Rukun Islam ada 5. Mbaknya ini apa enggak ini ya? Yang baju coklat rukun Islam ada berapa Mbak? 5. Satu apa? Loh kok ketuhanan yang Maha Esa. Bisa lapal ya. Rukun Islam ada 5. Pancasila juga 5. Gitu. Nuwun sewu, kemerdekaan 17 Agustus. Ternyata 17 sama dengan 17 rakaat, 17 Ramadan nuzulul Quran. 8 ya, bulan Agustus angka 8. Apa itu 8? Itu surah Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Memperhatikan perspektif ke depan bangsa Indonesia. Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Itu makanya 8. Apa 8? Demi langkah masa depan. Gitu. Anak bro ya. Itu jamaah sekalian. Maka 8. 45 itu apa? 4 itu lambang. Apa itu? 4 pedoman kita sahabat yang 4 madhab kita. Ya. Kemudian 5 tadi itu. 4 kalau 5 ditambah jadi 9. 9 itu angka tertinggi. Diharapkan Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, ya, masyarakatnya sehat walafiat, sehingga nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tadi sama Ustaz Firdaus dibatasi maksimal 30 menit. Ini imsak kurang 7 menit. Ya, nanti monggo disambung dengan pertanyaan saya. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah.
ya, sama-sama manusianya, walaupun mungkin bukan Indonesia, terutama sahabat-sahabat kita yang sedang terintimidasi, teraniaya, khususnya yang ada di Palestina, apalagi dalam konteks beragama juga sama-sama Islamnya, walaupun di Palestina juga banyak atau beberapa yang non muslim juga ada. Bahkan untuk atensi dan perhatian kita kepada Palestina ini bukan hanya dari kaum muslimin saja, bukan hanya dari Indonesia saja. Insya Allah mayoritas seluruh dunia juga mengutuk serangan Israel. Mudah-mudahan mereka bisa berdamai sama-sama makhluk Tuhan, ya, sehingga teman-teman kita di Palestina mendapatkan hak kemerdekaan mereka. Karena Palestina juga pertama kali yang mengucapkan merdeka waktu kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sangat erat hubungan emosional dengan mereka. Dan sebagai seorang muslim, ada satu hadis, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ada perhatian, tidak ada atensi kepada sesama muslim, maka tidak termasuk golongan mereka. Inilah jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dalam menggapai Islam kafah ini, yang nanti Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tertinggi, Islam itu agama yang terhebat. Tentunya apa? Ketika kita bisa mengaplikasikan, ya, mengimplementasikan dalam bentuk amal dan perbuatan kita dalam segala kehidupan kita, akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu jamaah sekalian. Saya lihat tadi kotak infaknya juga sudah berhenti, jadi ceramahnya juga harus berhenti ini ya. Ya, tapi saya bagus ini ya. Baru kali ini kajian seperti ini ada kotak infaknya, ada yang berjalan, ada yang berhenti. Biasanya kalau kotak jalan kan sholat Jumat ya. Ini alhamdulillah ya. Dan dari tadi mandek aja. Kalau kotak infak itu berhasil tidaknya itu Bapak Ibu, ketika kotak infak itu berjalannya pelan-pelan, mandek lagi melaku, mandek lagi. Nah, kotak infak terus melaku patas ini. Kotak infak sampai bingung digesor, ono digosor ini. Ono situ klepon mak klutik 500.000. Ya. Allah Akbar. Kayak ujuk rasa sama ini wedi ada. Oke, saya kira itu jamaah sekalian, mas-mas bapak yang saya muliakan. Jadi mudah-mudahan ya saya bisa sharing-sharing dengan panjenengan ini sambung seduluran untuk menambah apa ya seduluran lah ya, seduluran untuk bahagia saya dengan barokah panjenengan. Ya monggo, ada pertanyaan silakan sambil perkenalan. Yang penting sebutkan nama, masalah tanya selanjutnya silakan. Ini karena, tapi kalau jenengan wis kesuwen ya nek iso gak juga usah suwe-suwe. Kaya gringing sikile panas bokolnya tengah tambah luwe kowe. Nggih. Jadi mungkin kalau kelamaan mohon maaf. Kalau kurang mudah-mudahan bisa sambung silaturahmi sowan lagi. Kalau ingin menyaksikan atau melihat di Suara Muslim TV atau di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM setiap Sabtu sore jam 4 dalam Khazanah Rumah Tangga. Kalau ingin menyaksikan di YouTube Pas TV, Pesantren An-Najah Surabaya TV, monggo silakan. Itu jamaah sekalian. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan sampai di sini karena kurang 2 menit aja ini ya. Biasanya ditutup doa, Ustaz Iblis ya. Baik, di hajatina wa hajatikum, khususan hajati teman-teman kita di BNI Geraha Pangeran dan seluruh pegawai BNI di Nusantara, bahkan sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia, khususnya di kota Surabaya, insyaallah mendapat barokah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wahdina ila siratal mustaqim bi dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah ya Rabb yang pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, curah limpahkan rahmat-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan seluruh jamaah kami, ikhwan kami, saudara-saudara kami, terutama yang ada di BNI Geraha Pangeran ya Allah.
Dengan rahmat-Mu ya Allah, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami, sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami, bahagiakan hidup kami sekeluarga kami, bahagia dunia sampai akhirat nanti. Yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, wahina bil karamah wal istiqamah, wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.